Selama beberapa tahun terakhir, Italia sangat ingin menjadi pintu gerbang Tiongkok ke Eropa. Bahkan negara ini ikut berpartisipasi aktif dalam inisiatif Sabuk dan Jalan pada tahun 2019. Keputusan strategis ini menjadikan Italia sebagai negara pertama dalam kelompok G7 yang bergabung dalam inisiatif Sabuk dan Jalan. Namun kolaborasi ini segera mengalami beberapa kemunduran. Di tengah berlanjutnya campur tangan Barat, Italia telah memberi isyarat kesediaannya untuk menarik diri dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Meskipun Tiongkok telah berusaha untuk menahan negara ini tetap bertahan, Italia tampaknya tidak peduli. Namun, kini keputusan Italia untuk menarik diri dari Sabuk dan Jalan Tiongkok tidak lagi begitu penting, karena Tiongkok telah menemukan mitra untuk menggantikan Italia, dan negara tersebut adalah Belanda. Dalam pertukaran lebih lanjut antara Tiongkok dan Belanda, Tiongkok berharap untuk mengalihkan tanggung jawab atas status pintu gerbang ke Eropa ke Belanda, dan perubahan ini telah memicu spekulasi dan kekhawatiran yang meluas. Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa Italia ingin sekali keluar dari inisiatif Sabuk dan Jalan, dan akankah Belanda mampu menggantikan posisi penting Italia di masa depan. Per Oktober tahun 2023, Tiongkok telah menandatangani dokumen dengan 152 negara untuk berpartisipasi dalam kerjasama Sabuk dan Jalan. Namun di Eropa, promosi inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok telah menghadapi banyak tantangan. Salah satu alasan utamanya adalah banyaknya negara Eropa yang lebih cenderung mengikuti posisi Amerika Serikat dan mencoba melawan inisiatif Sabuk dan Jalan. Negara-negara G20 yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama-sama mereka menetapkan strategi koridor ekonomi India-Uni Eropa. Strategi ini mencakup proyek infrastruktur berskala besar di berbagai negara dan wilayah, termasuk pelabuhan, jalur kereta api, jalan raya, dan fasilitas listrik. Joe Biden berharap dapat menggunakan koridor ini untuk melawan perkembangan inisiatif Sabuk dan Jalan. Namun perlu disebutkan juga bahwa meskipun pasukan Amerika Serikat berusaha untuk mempromosikan sikap menentang inisiatif Sabuk dan Jalan di Eropa, beberapa negara Eropa telah berhasil menandatangani inisiatif Sabuk dan Jalan dengan Tiongkok, dan Italia adalah salah satunya. Pada awal tahun 2019, Italia mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi bergabung dengan perjanjian kerjasama Sabuk dan Jalan, dan menjadi satu-satunya negara di kelompok G7 yang bergabung dengan proyek ini. Pada saat itu, keputusan Italia disambut dengan skeptisisme dan kritik yang luar biasa dari negara-negara Barat. Namun, fakta membuktikan bahwa pilihan Italia tepat, karena dalam 5 tahun terakhir, volume perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Italia telah meningkat sebesar 42%, dan volume perdagangan antara kedua belah pihak akan mencapai hampir 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 saja. Jika Italia memilih untuk terus memperbarui nota kesepahaman dengan Tiongkok, volume perdagangan Tiongkok-Italia akan meningkat secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Namun, terjadi hal yang tidak terduga. Terdapat laporan bahwa Italia menarik diri dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Lantas, apa yang terjadi? Salah satu faktor penting mengapa Italia ingin menarik diri dari inisiatif Sabuk dan Jalan adalah karena alasan internal dalam negerinya. Meloni, Perdana Menteri Italia yang baru diangkat, adalah seorang sayap kanan. Sejak masa kampanye pemilihan umum, Perdana Menteri ini dengan penuh semangat mempromosikan ide-ide politik seperti mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan juga akan membatasi ekspansi ekonomi Tiongkok. Meloni juga mengatakan bahwa jika dia terpilih, dia akan mempertimbangkan untuk menarik diri dari perjanjian kerjasama Sabuk dan Jalan Tiongkok. Oleh karena itu, sejak tahun ini, pejabat senior pemerintah Italia termasuk Meloni sudah sering mengatakan pendiriannya untuk menarik diri dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Meskipun Italia belum menyatakan secara jelas bahwa mereka akan menarik diri dari kerjasama, kecenderungan mereka sudah sangat jelas. Beberapa pejabat Italia bahkan mengklaim bahwa inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok belum memberikan manfaat ekonomi yang diharapkan bagi Italia dalam 5 tahun terakhir, sehingga kerjasama yang berkelanjutan tidak diperlukan. Selain itu, situasi politik internasional juga mempunyai dampak penting terhadap penarikan Italia dari inisiatif Sabuk dan Jalan.
Di kubu kapitalis barat, inisiatif sabuk dan jalan dianggap sebagai alat penting bagi Tiongkok untuk mendorong perluasan pengaruh ekonomi global. Dan sebagai salah satu negara anggota G7, penandatanganan Italia untuk berpartisipasi dalam kerjasama sabuk dan jalan sama saja dengan tantangan besar terhadap tatanan ekonomi yang dipimpin Amerika Serikat dan bahkan mungkin berdampak negatif pada sikap dan kerjasama seluruh kelompok G7. Dengan latar belakang ini, Amerika Serikat telah memberikan tekanan pada pemerintah Italia yang baru untuk mengkaji ulang hubungan kerjasamanya dengan Tiongkok. Jadi, ketika Meloni mulai menjabat, pemerintah Italia mulai mengevaluasi kembali hubungannya dengan negara-negara barat lainnya untuk mempertahankan posisinya yang konsisten dengan negara barat dengan menarik diri dari kerjasama sabuk dan jalan. Namun yang menarik di sini adalah, meskipun mereka ingin terus menikmati manfaat yang diberikan oleh Tiongkok, mereka harus memperhatikan suara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Akibatnya dalam setahun terakhir, pemerintah Italia ragu-ragu dalam memilih untuk melanjutkan kerjasama atau menarik diri. Dan sebagai catatan, bahwa perjanjian yang ditandatangani antara Tiongkok dan Italia akan berakhir pada bulan Maret tahun 2024. Dan menurut perjanjian sabuk dan jalan, partisipasi Italia dalam perjanjian ini berisi klausul khusus. Perjanjian tersebut akan diperpanjang secara otomatis setelah habis masa berlakunya, kecuali Italia secara resmi memberitahu Tiongkok 3 bulan sebelum keputusannya untuk menarik diri. Walaupun pihak Italia belum secara resmi mengumumkan keputusannya, namun pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah yang tidak terduga. Saat ini, Tiongkok sedang berupaya mengalihkan fokus kerjasama, dan sebagai pintu gerbangnya Eropa adalah Belanda, yang berarti Tiongkok sudah mulai menyesuaikan strateginya. Meskipun Belanda dan Italia merupakan sekutu Amerika Serikat di Eropa, sejak tahun ini, Belanda telah menunjukkan ketulusan dan independensi yang lebih besar dalam kebijakannya terhadap Tiongkok dibandingkan Italia. Pada tanggal 8 November tahun ini, Menteri Luar Negeri Belanda yang baru melakukan percakapan telepon selama lebih dari 1 jam dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Kedua belah pihak membahas kerjasama mendalam di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi, sekaligus menentukan arah pengembangan hubungan Tiongkok-Belanda di masa depan. Ini berarti bahwa Tiongkok telah meninggalkan Italia dan menganggap Belanda sebagai pintu gerbang penting bagi kerjasama Tiongkok-Uni Eropa. Pertanyaannya, mengapa Tiongkok memilih Belanda sebagai pintu gerbang penting bagi kerjasama Tiongkok-Uni Eropa? Bagi Tiongkok, lokasi geografis dan karakteristik ekonomi Belanda menjadikannya sangat penting. Pertama-tama, Belanda adalah negara dengan perekonomian yang sangat terbuka, dengan perekonomian yang besar, serta industri dan teknologinya yang maju. Dan pada saat yang sama, Belanda juga terletak di pusat transportasi Eropa. Negara ini memiliki lokasi geografis yang unggul dan jaringan logistik yang berkembang. Dan letak pelabuhan dan bandara di Rotterdam saat ini merupakan salah satu pusat distribusi kargo terpenting di Eropa. Jika Tiongkok dapat menjalin kerjasama dengan Belanda, barang-barang yang diangkut di sini akan dapat dengan cepat menjangkau seluruh pasar utama di Uni Eropa. Selain itu, Belanda juga sangat maju dalam pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, komunikasi, dan energi, yang juga memberikan kondisi dasar yang baik bagi kerjasama ekonomi antara kedua belah pihak. Namun yang terpenting, Belanda sangat terbuka dalam hal kebijakan investasi, dan merupakan salah satu negara yang paling disukai oleh para investor di dunia. Hal ini memungkinkan perusahaan asing dapat menikmati lebih banyak kemudahan dan peluang ketika mencari kerjasama investasi di Belanda. Pertanyaan lainnya adalah, mengapa Belanda tiba-tiba memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok dan ingin menjalin lebih banyak kerjasama ekonomi? Tiongkok dan Belanda telah memelihara hubungan kerjasama yang kuat selama beberapa dekade terakhir, dan volume perdagangan antara kedua belah pihak terus meningkat. Bahkan ketika Belanda bergabung dengan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok, volume perdagangan bilateral masih melawan tren dalam 2 tahun terakhir, masing-masing mencapai 7,8% dan 27%. Dan pada saat yang sama, Belanda juga memainkan peran penting dalam kereta barang Tiongkok di Eropa. Pada tanggal 20 Juli tahun lalu, kereta barang Tiongkok Eropa yang bernama Wuyi berhasil berangkat membawa berbagai komoditas produksi Tiongkok senilai 21 juta yuan. Dan tujuan kereta ini adalah kota Venlo di negara Belanda. Dengan kemampuan logistik dan transportasi yang kuat di Belanda, barang-barang tersebut akan dijual dengan cepat di Venlo dan menyebar ke Eropa Barat dan bahkan seluruh Eropa. Dan Belanda dengan sendirinya akan memperoleh sejumlah keuntungan dari penjualan tersebut.
Tahun ini, Belanda juga telah menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam orientasi politiknya, khususnya dalam kebijakannya terhadap Tiongkok. Belanda juga menghadapi tekanan dari Amerika Serikat untuk ikut dalam pembatasan ekspor produk-produk teknologi tinggi ke Tiongkok. Namun Belanda dengan tegas menolak dan menekankan bahwa mereka akan menyesuaikan kebijakannya terhadap Tiongkok berdasarkan kepentingannya sendiri. Pada bulan Juni tahun ini, perusahaan Belanda ASML mengumumkan pembatasan penjualan 3 mesin litografi teratas ke Tiongkok yang semula direncanakan akan berlaku pada tanggal 1 September. Namun yang mengejutkan, pada tanggal 5 September tahun 2023, pemerintah Belanda tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mencabut larangan terhadap mesin litografi Tiongkok dan berencana untuk melanjutkan pasokannya pada tahun 2024. Keputusan ini menunjukkan bahwa Belanda tidak akan lagi menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan berharap dapat meningkatkan hubungan dan memperkuat kerjasamanya dengan Tiongkok. Dalam gelombang integrasi ekonomi global saat ini, sulit bagi negara manapun untuk tidak terpengaruh oleh perekonomian Tiongkok. Dan di masa depan, Belanda tentu akan menghadapi tantangan serupa dengan Italia, yaitu pengaruh dan tekanan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun pada akhirnya, kemampuan Belanda untuk mengatasi tantangan-tantangan ini hanya bergantung pada kepentingannya sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda tentang sikap Tiongkok terhadap Italia dan memilih Belanda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.